Cara mudah mengganti sel shock depan Jupiter MX yang lebih cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Otomotif Channel. Jadi siang ini kami kedatangan Jupiter MX ya. Jupiter MX di sini permasalahannya sel shocknya bocor teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Dan nanti saya zoomkan kameranya biar lebih dekat ya nanti. Di sini sel shocknya bocor ya, tapi di sini sebelah yang bocor begitu. Di sebelah ini masih bagus ya, bersih. Ya, di sini teman-teman. Jadi kenapa motor ini dibongkar ini? Memang ini tadi udah diservis juga ya di karburatornya dan cek perkabelan juga tadi. Jadi yang ini teman-teman, sel shock bocor di bagian kanan ini ya. Seandainya dibiarkan terus, maka efeknya itu adalah debu yang menempel, karena di sini oli yang keluar dari sel shock ini ya. Debu yang menempel di as shock ini lama-kelamaan akan merusak as shock ini teman-teman ya, karena terus bergesekan ya. Shock ini keluar masuk di dalam tabung shock ini ya. Jadi karena kebanyakan debu yang nempel di sini, jadi as shocknya nanti akan lecet teman-teman kalau kita terus membiarkannya ya. Jadi sebaiknya cara yang paling tepat itu adalah mengganti sel shocknya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, saya akan memberikan tutorial cara mudah mengganti sel shock depan Jupiter MX teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini masih terpasang ya. Dan nanti kita tidak usah lepas sekaligus ya as shocknya. Jadi kita cukup buka tabungnya aja. Itu untuk menghemat waktu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bongkar teman-teman ya. Jadi di sini perlu kita siapkan L kembang ya seperti ini. Jadi L bintang atau L kembang kita bilang seperti ini ya teman-teman. Ya. Lalu kunci L ukuran 8 ya, 8 mili. Dan kunci L ukuran 10 mili ya teman-teman. Dan jangan lupa juga kunci 17 ya di sini. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita bongkar aja ya bagian tabung shocknya, roda dan spatbornya. Oke teman-teman, sebelum kita bongkar ya, di sini kelihatan banyak debu ya, banyak tanah ini. Jadi ini debu yang menempel di oli itu ya teman-teman, oli yang keluar karena selnya yang rusak. Oke, ini kalau dibiarkan terus-menerus ini akan menumpuk teman-teman dan dapat merusak as shock ya, as shock motor ini ya. Jadi sekarang kita longgarkan atau kita buka rodanya dulu teman-teman. Ya, roda depan ini. Tapi paling bagus kita longgarkan yang pegangan ya, pegangan kaliper ini dulu. Seperti ini. Oke. Kenapa ini duluan teman-teman? Karena kalau sudah rodanya terbuka nanti agak susah ya bukanya. Baru kita buka roda depan ini ya. Lalu spatbornya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, ini setelah kita bongkar buka roda dan spatbor depannya ya. Ini bisa teman-teman lihat ya, ternyata di bagian dalamnya ternyata sudah kotor sekali ya. Dan kalau kita perhatikan di bagian asnya ini teman-teman ya, saya zoom ya, di bagian asnya ini di bagian asnya ini sudah lecet ya teman-teman, sedikit seperti ini. Jadi ini untuk mengakalinya kita nanti amplas sedikit ya teman-teman, kita amplas sedikit karena memang tidak terlalu dalam juga lecetnya. Mudah-mudahan bisa berhenti bocornya ya. Jadi ini kita amplas sedikit ya. Oke, setelah kita buka roda dan spatbornya, baru kita buka di bagian bawahnya ini teman-teman ya, di bagian baut bawahnya ya. Oke, yang baut bawah ini teman-teman ya, kita pasangkan as rodanya dulu.
sebagai pemegang ya. Lalu kita longgarkan. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ya, biar lebih jelas ya. Nih. Jadi ini maksudnya teman-teman, kenapa kita buka dari bawah sini ya. Jadi kita nanti tidak perlu membuka as ini teman-teman ya, dari segitiganya. Dan ini kita lebih efektif, artinya untuk waktunya kita lebih efisien ya, lebih hemat waktu pengerjaan. Jadi kita buang oli shocknya di sini. Oh ya, untuk pengamplasan as yang lecet ini teman-teman ya, gunakan amplas yang sangat halus ya. Itu bisa menggunakan amplas 1000 teman-teman, atau amplas 800 ya. Jadi amplas kertas, amplas halus itu ya. Jangan pakai amplas kayu itu ya, nanti itu tambah parah jadinya nanti. Oke, setelah olinya ya, kita lihat oli shocknya teman-teman. Ini udah kayak coklat ya warnanya. Jadi ini oli shocknya sudah parah sekali ya. Begitu juga yang sebelah ini, walaupun kita tidak akan mengganti sel shocknya ya teman-teman. Walaupun kita tidak mengganti sel shock di bagian kirinya ini ya, tapi oli shocknya harus tetap kita buang untuk mengetahui nanti ukuran kiri dan kanan ini sama ya teman-teman. Oke, sekarang kita buka aja asnya ya, tabungnya maksud saya, dan tanpa membuka as shock yang atas ini dari segitiganya ya. Oke, ini sudah kita buka bautnya teman-teman ya, baut yang bagian bawah, artinya baut yang ini ya. Oke. Oke, untuk membuka tabung ini kita masukkan as rodanya teman-temannya seperti ini. Lalu kita pukul pelan aja ya teman-teman, seperti ini ya. Ya. Maka ini akan terlepas. Ya. Seperti ini teman-teman. Jadi tanpa kita bongkar dari segitiganya juga bisa ya. Jadi ini tinggal kita ganti sel shocknya lewat sini. Oke. Jadi proses mengganti sel shock ini yang akan kita jadi fokusnya teman-teman ya. Jadi cara membuka dan memasangnya yang lebih cepat ya. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke bagian pembongkaran dan pemasangan ya, bagi yang belum like silahkan di like, dan bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman. Oke, ini ya teman-teman as shocknya seperti ini. Kita bersihkan nanti dan akan kelihatan ya. Oke, saya bersihkan pakai lap aja seperti ini ya. Ya teman-teman, dia ada baret sedikit di sini ya. Ini nanti akan coba kita amplas, mudah-mudahan bisa tidak bocor lagi ya teman-teman, seperti ini. Oke. Sekarang kita ke proses pembongkaran sel shocknya ya teman-teman. Di sini saya mempunyai trik ya, trik mudah membuka sel shock ini ya, dan trik mudah memasangnya ya teman-teman. Jadi kita hemat waktu. Oke. Oke teman-teman, untuk pembongkaran sel shock ini ya, saya di sini menggunakan alat handmade ya, bikinan sendiri, yaitu ini bekas kelahar teman-teman. Oke, bentuknya sebenarnya seperti ini ya di sini, cuman karena di sebelahnya ini udah patah ya, jadi tinggal sebelah. Jadi sengaja kami bikin kiri kanan, jadi kalau patah yang sebelah ada masih cadangan gitu ya. Ini kelahar teman-teman ya, kelahar aslinya. Jadi cara cungkilnya jangan menggunakan obeng seperti ini teman-teman ya. Kalau menggunakan obeng nanti tabung ini lecet dan tidak ada gunanya kita ganti sel shock yang baru ya. Caranya seperti ini teman-teman ya, kita cungkil seperti lewat sini ya, seperti ini ya, seperti itu ya. Itu untuk sel debunya. Untuk sel shock yang dalam ini ya, sama juga prosesnya, sama juga caranya seperti tadi itu, seperti ini ya. Oke, saya kasih videonya biar lebih jelas ya teman-teman. Oke, seperti ini ya caranya gitu teman-teman ya. Kalau yang nggak sulit memang harus kita putar terus sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Kadang ada yang sekali congkel aja sudah keluar ya teman-teman.
Tapi kalau yang agak sulit seperti ini memang harus diputar sedikit demi sedikit ya. Daripada kita menggunakan obeng teman-teman, itu nanti akan merusak tabung shock ini ya. Oke teman-teman, untuk tabung shock yang sebelah kanan ini sudah terbuka ya, di selnya. Tapi ternyata di kiri ini setelah saya perhatikan ya teman-teman, ternyata sel shocknya juga kurang sehat ya. Artinya tidak akan bertahan lama ini teman-teman. Jadi sebaiknya kita ganti ya. Nanti saya perhatikan ini sudah mengembang dia, udah tidak bisa mempres shock ini ya teman-teman. Jadi ini kita buka aja juga ya. Prosesnya sama teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kalau dia agak sulit berarti kita harus putar sedikit demi sedikit ya teman-teman. Kita cungkil sambil memutar sedikit demi sedikit. Jadi manfaat kita menggunakan kelebihan kita menggunakan bekas kelahar ini teman-teman ya. Jadi di tabung shock ini tidak lecet ya. Kalau kita menggunakan obeng misalnya seperti ini, kita cungkil misalnya ya, biasanya itu di tabung shocknya ini akan lecet, dan itu nanti jalur bocornya oli lagi ya. Itu jalan bocornya oli lagi. Oke. Sekarang kita bersihkan ya teman-teman. Jadi di sini kami membersihkan tabung shock itu menggunakan air sabun ya teman-teman. Jangan menggunakan bensin, karena kalau kita menggunakan air sabun itu bersihnya sempurna. Oke. Saya bersihkan dulu ya teman-teman sebelum kita pasangkan sel shock yang baru. Oke teman-teman, ini sudah kita bersihkan ya tabung shocknya, lubang-lubangnya sudah kita bersihkan ya bagian sini. Dan tadi udah saya amplas sedikit karena terlalu banyak kotorannya teman-teman. Dan ini sudah saya kasih oli ya. Maksud pemberian oli di sini adalah agar di saat pemasangan sel shock yang baru ini maka akan cepat masuk. Oke teman-teman. Jadi untuk Yamaha seperti ini, Jupiter MX ya, persamaannya itu sama dengan Honda ya sel shocknya. Seandainya teman-teman nggak menemukan untuk Yamaha, pakai aja untuk Honda Grand, Supra itu bisa ya. Oke. Jadi sebelum saya kasih tahu cara mudah untuk memasang ini teman-teman, jadi jangan sembarangan misalnya kita pakai obeng atau pakai kunci T masang ini ya teman-teman. Jadi itu dapat merusak sel shock yang baru ini. Oke. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya, biar kami semakin bersemangat bikin videonya ya teman-teman. Oke. Jadi di sini kuncinya teman-teman ya, rahasia bengkel saya yaitu menggunakan kelahar teman-teman untuk memasangnya. Untuk membukanya tadi itu ya memakai bekas kelahar juga ya teman-teman seperti ini. Tapi jangan lupa ujungnya sini juga kita haluskan ya. Kita bikin seperti ini ya. Biar pembukaannya itu tidak membuat tabung shock ini lecet ya teman-teman di dinding tabung shock ini. Oke. Sekarang pemasangannya menggunakan kelahar. Jadi di sini saya gunakan kelahar nomor 6301 teman-teman ya. 6301 ini pas ukuran sel shock ini. Oke. Jadi kita pukul sedikit aja teman-teman ya. Oke, saya melakukan kameranya sedikit biar lebih jelas. Oke, seperti ini. Kita pukul pelan-pelan aja teman-teman. Tapi gunakan palu yang besar. Jadi tidak perlu menggunakan tenaga yang besar ya. Seperti ini. Ya. Sampai
mentok ya. Oke, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ternyata pemasangan menggunakan kelahar ini sangat mudah dan rapi teman-teman. Dan cepat ya. Dulu sebelum kita tahu tekniknya, kita menggunakan as misalnya seperti ini, kita pukul sedikit demi sedikit ya. Atau kita gunakan bos misalnya ya. Di bahayanya itu kadang merusak sel shock di sel shock di bagian sini ya teman-teman. Oke. Sel shock di bagian sini ini yang rusak nanti. Ya, jadi di sini kita menggunakan kelahar seperti ini ya. Begitu juga di bagian kirinya, teman-teman. Oh ya, untuk ini kita pasangkan dulu untuk kancingannya ya. Kancingan juga saya pakaikan yang baru, teman-teman, di sini. Karena kancingan yang aslinya itu satu tidak ada dan satu juga sudah karatan ya. Kita bantu menggunakan obeng min seperti ini, teman-teman. Ini maksudnya teman-teman ya. Di saat shock main ya, artinya naik turun, teman-teman. Di sel shocknya ini tidak keluar ya, karena sudah dijaga oleh kancingan ini. Oke. Lalu sel debu juga baru ya saya gunakan di sini. Karena apa? Di sel debu yang asli ini ya, yang ini sudah mengeras teman-teman, sudah mengeras dan sudah rusak ya. Jadi nanti dapat merusak asok. Oke. Oke, seperti ini. Untuk kanannya sudah selesai. Di bagian kiri sama juga teman-teman. Prosesnya sama, kita lepas saja di sini sel shock, lalu kelahar ya, lalu kita pukul pelan aja teman-teman. Oke, seperti ini udah selesai dan rapi sekali teman-teman ya. Kita pasangkan kancingan, sama juga di sebelahnya juga saya gunakan kancingan yang baru ya, karena yang tadi itu juga rusak. Ini udah terpasang sempurna teman-teman. Lalu sel debu juga yang baru ya, gini. Oke teman-teman, lalu sekarang kita pasang di bagian asoknya ya. Oh ya, untuk asoknya sudah saya amplas juga teman-teman ya, yang baret tadi itu. Sekarang kita pasang di bagian asok ya. Oke teman-teman, untuk pemasangan tabung shock ini ya, seperti biasa kita pasang seperti biasa ya. Oh ya, di bagian ini sudah saya kasih oli sedikit ya agar licin masuknya. Oke, seperti ini. Lalu kita pasang baut dari bawah ya, baut pengunci nih. Jadi teman-teman, baut yang pengunci ini masuknya ke suling ini ya teman-teman, masuk ke suling yang ini. Kita gunakan kunci L. Lalu yang sebelahnya lagi. Oke, untuk pengencangannya nanti ya teman-teman, kita pasangkan as seperti ini. Jadi kalau satu-satu capek kita pegang ya. Kalau sudah terpasang asnya seperti ini, dua-duanya jadi dia seolah-olah megang sendiri teman-teman ya. Oke, maksud saya megang sendiri itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau tidak ada as yang tengah, yang as roda ini ya sebagai pemegang, maka tabung shock ini akan berputar. Oke, sekarang kita putar aja seperti ini ya. Oke, kita kencangkan. Oke, kalau kita rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita masukkan oli shock. Oke, ini tempat kuncinya teman-teman ya. Di saat memasukkan oli shock, kita akan membuka di bagian atas ini teman-teman ya, menggunakan kunci L juga ya, kunci L10 tadi itu ya, yang atas ini. Oke, jadi kita pasang kencang baut yang di bagian bawah ini, kita kencangkan, lalu kita buka di bagian atas. Seandainya ya, biasanya untuk Yamaha itu kadang tidak bisa kencang bawahnya ini kalau tidak kita pegang suling itu ya dari dalam. Nanti saya kasih tahu caranya ya teman-teman. Oke, kita buka dulu atasnya ya, dua-duanya, baru kita masukkan oli shock. Oke teman-teman, ini sudah kita buka ya, tutup asok yang atas. Jadi di sini teman-teman, biasanya untuk Yamaha itu kadang tidak bisa baut bawahnya ini tidak bisa kencang ya. Oke, baut bawah maksud saya yang ini, yang oke saya lihatkan ya.
baut bawah yang ini kadang tidak bisa kencang. Gimana caranya? Kita masukkan kunci L di bagian as ini ya teman-teman, as lewat atas. Lalu itu kita tekan ini ke atas seperti ini teman-teman ya. Kita masukkan, maka kunci L ini akan menyentuh suling yang di sini. Oke, ini sebagai pemegang. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci L dari bawah. Oke, itu cara untuk mengencangkan baut bawah ini. Seandainya ikut berputar terus ya. Oke, sekarang di sini saya sudah menakar minyak soknya ya, oli soknya kurang lebih ini 65 ml ya teman-teman. 65 ml sampai ya 65 ml ya di sini ya. Oke, maksud saya menakar sampai 65 ml ini teman-teman, supaya sok ini makin empuk ya. Lebih empuk dari yang standar, lebih lembut dari yang standar ya teman-teman. Oke, saya masukkan ya teman-teman. Ya, kita keluarkan per soknya biar lebih cepat dipasang ya. Begitu juga yang di sebelah kirinya kita takar. Ya, kurang lebih 65 ml ya teman-teman, atau cc. Begitu juga yang sebelah kanannya ini kita buka per soknya ya. Maksudnya di sini ya, supaya penaruhan oli soknya lebih gampang. Ini tumpah sedikit ya, tumpah sedikit teman-teman, nanti kita tambah ya, kita tambah sedikit. Kita pakai ukuran ya kira-kira aja lah, sedikit ya. Oke teman-teman, jadi setelah kita pasang oli soknya ya teman-teman, seperti ini. Jadi inti saya membuat tutorial ini adalah cara membuka dan memasang sel sok ya. Oke, inti dari tutorial ini adalah teman-teman, cara mudah membuka dan memasang sel sok ya teman-teman. Pertama, supaya dinding tabung sok ini tidak lecet dan itu tidak merugikan konsumen kita teman-teman ya. Jadi kita menggunakan di sini menggunakan kelahar yang sudah kita modifikasi ya seperti ini. Lalu pinggirnya juga kita perbaiki supaya halus. Itu untuk membukanya lebih gampang teman-teman ya. Dan untuk memasangnya kita menggunakan kelahar teman-teman ya. Oke, dan ini pengaplikasian ini bisa untuk semua motor teman-teman ya. Sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Silahkan like, comment, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.